Saya Cornelius Ginting, selamat datang di Forex Desa. Dalam channel ini Anda akan mendapatkan berkat firman Tuhan untuk rohani Anda. Dalam video kali ini, saya akan membahas hidup sehat menurut Alkitab atau Kristen. Di pintu masuk kebun binatang ditulis tarif tiket Rp 50.000 per orang. Karena beberapa lama tidak ada pengunjung, maka harga tiket diturunkan menjadi Rp 25.000 per orang. Namun masih tidak ada juga pengunjung datang. Akhirnya kembali ia turunkan tarif tiket menjadi Rp 10.000 per orang. Dan tetap tidak ada pengunjung yang mau masuk. Akhirnya ditulislah pengumuman masuk gratis. Dan tiba-tiba banyak orang yang berebutan masuk. Ketika pengunjung di dalam penuh, Pak Jody membuka semua pintu kandang binatang buas seperti singa, macan, harimau, serigala, ular, dan lain sebagainya. Pengunjung pun panik. Kemudian pintu keluarnya dia kunci. Lalu di pintu keluar ia ditulis, keluar bayar Rp 500.000. Kemudian banyak orang yang berebut membayar. Inilah ironi kehidupan. Ketika ditawarkan hidup sehat, makan yang sehat, tidak merokok, istirahat yang cukup, olahraga, dan sebagainya, demi menjaga kesehatan sebagai upaya pencegahan penyakit, banyak orang enggan tidak mau. Tapi kalau sudah masuk rumah sakit, berapapun mahal biayanya, pasti dibayar asal bisa sembuh. Sekalipun harus jual aset dan berhutang. Semoga terinspirasi. Alkitab tidak hanya memuat ajaran tentang kerohanian, namun juga berkaitan dengan jasmani seperti kesehatan tubuh. Salah satu firman Tuhan yang membahas tentang kesehatan jasmani adalah 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu, di dalam 1 Korintus 5 ayat 19-20. Sayangnya, banyak umat Kristen yang tidak mengindahkan ajaran tersebut. Mereka kerap melakukan kebiasaan buruk seperti merokok, mengkonsumsi makanan cepat saji, minum alkohol, begadang, dan masih banyak lagi. Jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan itu bisa memicu berbagai penyakit yang berbahaya bagi tubuh. Jelas hal ini merugikan diri sendiri, baik secara fisik, mental, hingga biaya yang mahal, ya. Tak hanya itu, hal ini juga sama dengan merusak bait Allah. Nah, sebab dikatakan tadi adalah tubuh kita adalah bait Allah, ya. Seperti dikatakan sebelumnya, tubuh orang Kristen merupakan bait Kristus. Oleh karena itu, umat Kristen harus mulai memperbaiki pola hidup dan menyesuaikannya dengan ajaran dalam Alkitab. Nah, jadi kita harus bijak, ya, di dalam mengelola hidup. Lantas bagaimana pola hidup sehat menurut Alkitab? Nah, pola hidup sehat menurut Alkitab, ya, pola hidup merupakan model yang dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari sehingga nantinya akan menjadi kebiasaan hidup. Nah, berikut pola hidup yang sehat menurut Alkitab yang dikutip dari buku Mindset Sukses Penentu Pribadi Sukses tulisan Suparno Broto Raharjo, ya, tahun 2001, dan buku Sukses dalam Segala Hal oleh Maruli Pardamean tahun 2021. Yang pertama yaitu makan teratur. Nah, sebagian orang masih menyepelekan makan teratur. Mereka kerap kali terlambat makan karena berbagai alasan. Misalnya sibuk kerja lah. Padahal makan teratur penting untuk dilakukan guna menghindari gangguan pencernaan seperti MAH. Selain itu, Alkitab juga sudah membahas perihal makan teratur melalui ayat yang berikut, ya. Berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu berasal dari kaum pemuka, dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan, ya. Di dalam Pengkhotbah 10 ayat 17. Yang kedua yaitu mengkonsumsi makanan bergizi. Nah, ini juga penting, ya. Nah, Alkitab memperingatkan umat Kristen untuk menghindari makan dan minum yang bisa merusak tubuh atau tidak mengandung nilai gizi apapun.
Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat di kediamanmu. Janganlah sesekali kamu makan lemak dan darah. Nah, di dalam Imamat 3 ayat 17 ya. Yang ketiga yaitu menghindari alkohol. Alkitab dengan tegas menentang kebiasaan buruk minum alkohol. Sebagaimana dikatakan dalam Amsal 20 ayat 1 yang berbunyi, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah ribut, tidaklah bijak orang terhuyung-huyung karenanya. Nah, di sini siapa yang suka mabuk ya? Yang keempat yaitu berpikir positif ya. Kesehatan fisik dipengaruhi oleh emosi, pikiran, dan sikap hidup seseorang. Untuk itu, umat Kristen harus terus berpikir positif, bersukacita, dan sering tertawa. Nah, ini selaras dengan Amsal 15 ayat 13 dan Amsal 17 ayat 22 yang berbunyi, hati yang gembira adalah obat ya. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat, di dalam Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang, di dalam Amsal 17 ayat 22. Yang kelima yaitu olahraga rutin. Olahraga tidak hanya melatih otot dan menyegarkan tubuh, namun juga bisa menjernihkan pikiran. Karenanya, ada baiknya Anda meluangkan waktu untuk berolahraga rutin. Nah, salah satu ayat Alkitab sempat menyinggung bahwa olahraga bermanfaat ya. Namun, ayat tersebut juga membahas bahwa ibadah memiliki nilai yang lebih besar dari olahraga. Nah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 8.